Allahu 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 Allahu. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah halaqah yang Allah rahmati, kita awali halaqah kita pada malam hari ini dengan sebuah hadis dari Abi Qatadah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Rasulullah, aswa'un nas as-sariqah, orang yang paling buruk adalah pencuri. Terus Nabi sambung hadis ini, alladzi yasriku fis shalah, yaitu orang-orang yang mencuri dalam salat. Para sahabat heran dan terkejut. Yang pertama, mencuri dosa memang, namun enggak termasuk dosa yang besar. Yang 7 dalam hadis sampai Rasulullah. Namun tadi hadis awal tadi bahwa orang-orang yang paling buruk adalah itu pencuri, dan dia mencuri dalam sholat. Saking sahabat terkejut bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya as-sariqu fi shalah, orang-orang yang mencuri dalam sholat? Nabi menjelaskan, as-sariqu fi shalah, orang yang mencuri dalam sholat adalah yang pertama, la yutimmu ruku'ahu, orang yang ruku'nya enggak sempurna. Ruku' yang sempurna tadi adalah punggungnya rata dan kepalanya. Nabi contohkan, kalau ada pelepah kurma di atas punggung yang salat itu, maka pelepah itu enggak jatuh. Itu dia punggung ketika ruku' yang sempurna. Artinya bahwa kepalanya enggak di atas atau kepalanya ke bawah, punggungnya rata plus kepalanya. Ini ruku yang sempurna. Yang kedua kata Nabi, as-sariqu fi shalah, yang mencuri dalam salat adalah la yutimmu sujudahu, orang-orang yang enggak sempurna sujudnya. Sujud yang sempurna, pastikan bahwa 7 anggota tubuhnya itu menyentuh tempat sujud. Mana yang 7? Pertama, dia keningnya dan hidungnya dihitung 1. Ini jumpa nih dengan tempat sujud. Yang kedua, kedua tangannya menghadap ke kiblat. Dan 3, 4 dan 5 itu kedua lututnya. Lututnya juga menyentuh tempat sujud. 6, 7-nya itu ujung kakinya. Ketika sujud, kaki yang diangkat, namun jempolnya, jarinya itu menyentuh tempat sujud. Maka orang-orang yang enggak sempurna rukunya, enggak sempurna sujudnya, Nabi katakan bahwa orang seperti ini, inilah orang-orang pencuri dalam sholat. Dan awal tadi bahwa inilah orang-orang yang buruk. Aswa'un nas as-sariqu fi shalah. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita belum tuntas ini mandi wajib dan kita gabung dengan tayamum. Berkembang di diskusi sore itu bahwa kita bahas tentang mandi wajib di combine atau diskusikan juga tentang ini tayamum. Maka malam hari ini kita combine terus mandi wajib dengan tayamum. Sebelum kita buka diskusi, ini kitab Al-Mu'tamad punya Asy-Syafi'i. Saya bacakan dulu ini yang sunnah. Ketika kita mau mandi wajib, maka sunnah ini kita amalkan. Yang pertama itu at-tasmiyah, baca bismillah. Baca bismillah cukup, namun sempurnanya
Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita baca ini? Ketika basuh tangannya. Sunnah kemarin itu kita basuh tangan sebelum mandi wajib, sebelum berwudu. Maka bacalah bismillah ketika basuh tangan. Yang kedua, yang sunnah juga adalah ini membasuh telapak tangannya sampai ke pergelangan tangan itu 3 kali. Dan yang ketiga, sebelum mandi wajib kita mesti berwudu. Wudu dulu, baru dia mandi wajib. Yang keempat, membasuh ini kepalanya 3 kali sebelum meratakan air ke sekujur tubuh. Jadi kepalanya itu basuh 3 kali. Itu sunnah. Yang kelima, memastikan air sampai ke semua kulit kita ini. Bagaimana orang mandi wajib? Ada bagian tubuh yang nggak kena air, maka mandi wajibnya nggak sah. Maka dalam mazhab Maliki itu diwajibkan kita ini menggosok adalku pakai tangan. Tujuan Maliki adalah memastikan air tadi sampai ke sekujur tubuh. Maka sunnah yang keenam itu ambil air pakai tangan atau pakai gayung, siramkan di rongga-rongga tubuh, ketiaknya, lubang pusarnya. Itu apa yang dikhawatirkan ini ketika menggunakan di atas, air nggak nyampe ke ketiak kita, nggak nyampe ke lubang pusarnya. Maka sunnah juga dia pas mandi wajib itu air itu diambil pakai gayung atau pakai tangan, sampaikan dia ke rongga ketiak ini, sampaikan dia ke rongga pusar, sehingga semua anggota tubuh kita ini, kulit kita ini dia kena air. Terus yang sunnah juga dalam mazhab Asy-Syafi'i ini adalku menggosok. Tadi saya katakan dalam mazhab Maliki itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i ini dia disunahkan menggosok. Kalau begitu gosok terus. Kalau diwajib digosok tangannya, badannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dapat sunnahnya, dalam mazhab Maliki itu wajib. Ini yang sunnah ketika kita ini ambil mandi wajib. Sebelum kita kembangkan, silakan Bapak yang mau bertanya. Masih kita di bab mandi wajib. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Penjabarannya ini, jikalau nanti kita kena najis, kena kotoran burung mungkin, namun dia sama juga kita juga keluar mani. Artinya bahkan 2 mandi sini, mandi wajib dan mandi sunnah. Kalau begitu, apakah kita 2 kali mandi? Atau malam Jumat yang sunnah kemarin itu malam Jumat sunnahnya, mendatangi permasurinya ini kan malam Jumat sunnahnya. Di subuh itu ada 2 mandi ini. Satu mandi wajib, yang kedua juga mandi sunnah hari Jumat. Apakah orang ini mesti mandi 2 kali? Ambil wajib dulu baru sunnah. Kasus seperti ini cukup mandi sekali saja. Artinya mandi wajib tadi diniatkan juga dia mandi hari Jumat, maka dia mandi cukup sekali untuk 2 keperluan ini, wajib dan sunnah. Ini kalau bertemu ini yang wajib dan yang sunnah. Mandi wajib karena malamnya datang istrinya, paginya mesti mandi wajib. Di pagi Jumat juga kita disunatkan ini mandi Jumat atau mandi sunnah Jumat. Nah orang ini cukup 1 mandi. Sama halnya juga ketika mandi di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Mandi sebelum sembahyang Idul Aid itu dia sunnah. Mandi sebelum sembahyang Id itu dia sunnah yang dianjurkan.
Nah mungkin malamnya kita keluar malamnya itu, nah, maka pagi itu kan dua juga ini, mandi wajib dan juga mandi sunnah. Maka orang ini cukup satu mandi saja, mandi wajib dan dia mandi sunat dengan satu niat. Itu dibolehkan. Dan diantara mandi-mandi yang sunat ini, kapan kita mandi tapi udah dapat pahala karena sunnahnya. Yang pertama ini mandi sebelum Jumat, atau mungkin kita nggak ada apa-apa malamnya, itu hari Jumat mandi pagi karena mau dinas. Niatkan terus bahwa mandi pagi itu sekaligus mandi sunat Jumat. Karena mungkin pagi kan rutin, pagi itu mandi rutin. Niatkan terus bahwa rutin di pagi hari itu untuk juga mandi Jumat. Yang kedua, mandi yang sunat juga ini mandi ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Sunat juga. Yang ketiga, mandi gerhana. Mau sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari, kita mandi dulu, itu pun juga sunat mandinya. Terus mandi sebelum sembahyang istisqa. Ini sembahyang minta hujan. Itu pun juga sunnah dia. Nah selebihnya ini mandi ketika umroh dan ketika haji. Kapan? Masuk kota Madinah sunnah mandinya, masuk Makkah sunnah mandinya, mau jamarat Aqabah maupun Mustaq itu pun juga sunnah dia, mau tawaf itu pun juga sunnah. Artinya lebihnya ini sisanya adalah sunnah ketika kita ini mau ambil ihram atau mau ambil umroh atau mau ambil haji. Jadi antara ini mandi-mandi yang disunatkan. Mungkin saya pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah pemandian jenazah. Manakah yang didahulukan? Apakah berwudu dulu atau dimandikan terlebih dahulu? Karena kemarin ada perselisihan antara dimandikan dulu sama diwudukan dulu. Yang menurut Rasul itu yang mana yang betul? Iya, terima kasih. Ini pokok memang, karena semua yang hidup akan mati. Memandikan jenazah itu wajib. Wajib bukan jenazahnya mandi sendiri, namun kita hidup ini memandikan jenazahnya. Dalam kitab Al-Fiqh Islami punya Wahbah Zuhaili, itu jilid pertama tentang mandi ini, kata Wahbah Zuhaili, ghuslul mayyit, memandikan jenazah, kaghuslil janabah, seperti memandi atau seperti mandi junub. Maka hadis dari Ummi Atiyah, Rasulullah perintahkan ke Ummi Atiyah, ya Ummi Atiyah, sebelum mandikan jenazah itu fawadi'iha wudu as-shalah, wudukan dulu jenazahnya sebelum mandikan. Maka baik dalam kitab Asy-Syafi'i pun, baik Al-Mutamad Al-Fiqh Syafi'i maupun dalam kitab nanti Al-Mughni Al-Muhtaj maupun dalam kitab Al-Iqna' li Abi Syuja', itu menjelaskan bahwa mandi jenazah itu diawali dengan ghuslul adna, mandi kecil. Maksud di kecil ini membersihkan kotoran yang ada pada jenazah. Sebelum mandi ini, bersihkan kemaluannya, bersihkan lubang duburnya, dan bahkan dianjurkan kalau ini jenazah, angkat dia kepalanya, tekan perutnya, supaya apa ini? Kalau ada sisa kotoran masih di perutnya, ini keluar. Jadi miringkan kepala jenazah itu dan tekan dia perutnya. Kalau masih sisa mungkin kencing atau sisa mungkin kotoran di perutnya, itu keluar. Bersihkan dulu ini. Setelah ini bersih, wudukan jenazah seperti wudu sholat. Nah setelah itu baru mandikan. Memandikan juga jenazah, sunnahnya dia mulai dari kanan. Habis kepalanya, ambil bahu sebelah kanan, baru bahu kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Apakah boleh setelah mandikan jenazah tadi kita lap? Yang sering berlaku di kampung-kampung kita ini,
Itu mandikan jenazah, wudunya di akhir. Mandikan dulu, baru diwudukan. Makruh hukumnya kita ini mengelap air wudu. Makruh hukumnya. Namun tadi wudunya di awal wudunya dimandikan. Setelah dimandikan dilap pakai kain. Kenapa harus dilap? Kalau nggak dilap, masih air di badan jenazah itu akan lengket dengan kain kafan. Terus biasanya yang basah itu jumpa dengan kain akan nampak dia, membentuk dia. Maka tadi hadis dari Ummi Atiyah sudah katakan jenazah itu sebelum dimandikan maka wudukan dulu. Kalau kajian kitab dan sunnah hadis tadi yang betul adalah wudukan jenazah dulu baru mandikan. Sama seperti kita ini mandi junub, mandi wajib. Jadi wudu dulu baru kita ini mandi. Jadi ini tentang mandi jenazah. Namun dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Maribari itu halaman 62 baris keempat dikatakan bahwa la yunqadu wudu al-mayyit. Maknanya setelah mayit dimandikan dan kita kafani, datang orang mencium lagi, keluarganya mungkin, anaknya, pamannya, mungkin lain jenis. Apakah batal wudu jenazah? Wudu jenazah tidak batal. Yang batal wudu orang ciumnya. Kenapa? Yang biasa jenazah itu dia enggak syahwat lagi dia, ada meninggal. Nafsu udah hilang dia. Yang bernafsunya kan yang hidupnya bernafsu. Pas nengok timbul nafsu dan seterusnya. Maka dalam kitab Fathul Mu'in tadi dikatakan la yunqadu wudu'ul mayyit. Wudu jenazah walaupun sudah dikafani, dicium orang lagi, maka wudunya tidak batal. Artinya enggak mesti mewudukan lagi jenazah yang sudah dikafani, dicium oleh keluarganya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, gimana kalau misalkan kondisi si mayitnya itu setelah tabrakan, contohnya kakinya terpisah, terus otaknya ini hancur, ya. Itu perlakuannya gimana cara memandikannya? Ya, terima kasih. Yang tadi berlaku dia hukum normal, artinya jenazah normal. Namun jenazah nanti kena bom, terpisah, kepalanya terpisah, tangannya terpisah, atau jenazah nanti terbakar ini hangus semuanya, apakah dimandikan juga? Ini tergantung kondisinya. Kalau mungkin dimandikan. Kalau tidak apa-apa. Ini kondisinya tadi kan dia abnormal. Seperti tadi orang tabrakan terpisah tangannya, mungkin kakinya. Kalau mungkin memandikan yang masih nyatu ini, kita mandikan. Kalau tidak, nggak apa-apa. Yang tadi itu kajiannya adalah kajian orang meninggal normal, nggak terbakar, artinya juga nggak terpisah anggota tubuhnya. Namun yang kena bom mungkin cerai-berai ini untuk tubuhnya, ini nggak perlu dimandikan, cukup situ ke tempat saja dan dia disolatkan dan dikuburkan. Ini untuk kondisi dia emergensi atau ad-darurah. Bahasa kita Indonesia emergensi, bahasa kita dia ad-darurah. Kondisinya dia mendesak. Terima kasih Asep pertanyaannya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ini kita baca lagi dari mandi wajib ke tayamum lagi tadi ke mandi jenazah. Yang lain silakan yang mau bertanya. Iya, masih ada? Kalau tidak, sebelum kita ini buka lebih lanjut, ini tayamum. Kapan kita dibolehkan untuk bertayamum? Itu tayamum dalam mazhab Hanafi
pengganti wudhu. Dalam 3 mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali itu tayamum pengganti wudhu namun karena emergensi, darurat. Maka dibolehkan kita ini tayamum, nggak berwudhu. Yang pertama faqdul ma, kalau tidak ada air. Jadi orang malamnya mungkin dia keluar airnya itu dan mesti mandi wajib dan nggak ada air, cukup dia bertayamum. Kalau begitu tayamum ini pengganti wudhu sekaligus juga pengganti dia mandi wajib. Dibolehkan kalau tidak ada air. Yang kedua, boleh juga tayamum ini berhalangan menggunakan air. Artinya orang sakit, kalau kena air dia bertambah sakitnya, maka dibolehkan dia untuk bertayamum. Ada kisah sahabat pergi perang. Dari sekian banyak sahabat, satu orang itu kena kepalanya oleh batu dan luka, menganga. Di malam harinya dia mimpi, bisa paginya dia mesti mandi wajib. Ini kawan tanya dengan sahabat yang lainnya, boleh nggak saya tayamum? Semua orang jawab nggak boleh karena ada air. Akhirnya orang ini mandi. Setelah mandi dia meninggal dunia. Nah, kisah ini disampaikan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami begini. Kata Rasulullah, kenapa? Limaza amartahum bil ghusl? Kenapa kalian perintahkan dia mandi? Cukup bagi dia untuk tayamum. Ini dari tadi bahwa orang-orang yang sakit nggak mungkin kena air tadi. Kalau kena air tambah sakitnya, itu dia dibolehkan untuk bertayamum. Walaupun ada air, namun dia punya halangan untuk menggunakan air, dia boleh ini bertayamum. Cara tayamum ini ada 2 hadis yang menjelaskan cara tayamum ini. Yang pertama hadis dari Ammar bin Yasir. Ini Ammar, dia pagi itu mesti mandi wajib, namun dia nggak tahu cara tayamum. Ini Ammar bin Yasir berguling-guling di atas tanah sampai Rasulullah ditanyakan, Rasulullah, bagaimana saya ini? Rasulullah, ya Ammar, yakfika, cukup bagi engkau ini Ammar pukul tanahnya. Maka dalam hadis ini cukup 1 kali pukulan. Artinya pukul pakai tangannya. Debu yang sini ini sunnahnya diratakan dulu, boleh ditiup, boleh digoyangkan seperti ini tangannya. Maka usap ini mukanya. Sudah mukanya, terus yang sebelah kita ini kiri, ya kan, terbuka dia, ujungnya ini ambil kanannya, letakkan di ujung yang kiri. Ini tarik. Dalam hadis ini cukup sampai siku saja. Ini hadis Ammar bin Yasir, kirinya sampai siku saja. Hadis yang kedua, ini hadis dari Ibnu Umar, menjelaskan cara ini kita ini bertayamum. Ini 2 kali pukulan. Yang tadi 1 pukulan untuk muka dan tangan, yang ini 2 pukulan. Pukulan pertama ratakan tanahnya, ini mukanya. Pukulan yang kedua, pukul lagi, ambilkan di atas, tarik ke belakang sampai ke siku. Sampai ke siku, kan ada perut tangan, tapak tangan ini, tempel dia ke atas ini dan terus. Terus dia dijumpa ini jempol dengan jempol. Yang kiri itu juga ambil kanannya, taruh atas, tarik perlahan-lahan. Sunnahnya dia perlahan-lahan nih, enggak bercepat supaya apa? Debunya lengket di tangannya sampai ke siku, balik ini dari ke depan, jumpa lagi dia jempol dengan jempol. Cukup kita mengusap 2 saja, wajah dan tangan. Enggak perlu mengusap rambut pakai debu, enggak perlu mengusap kaki pakai debu. Kalau begitu anggota tayamum hanya 2, wajah dan tangannya. Mana yang lebih kuat? Dua-duanya kuat.
yang sampai ke siku itu kuat, yang sampai sini juga kuat. Kalau begitu, seandainya tangannya mungkin luka, boleh ambil sampai sini saja tayamumnya. Namun kalau aman semuanya ini gak debu, ambillah sampai ke siku. Ini kita cara bertayamum. Kalau kita yang lupa, cuma 2 anggota tayamum, wajah dan tangan saja. Nggak perlu mengusap kakinya pakai debu, nggak perlu mengusap telinganya pakai debu, nggak perlu mengusap rambutnya pakai debu. Ini dalam kita ini bertayamum. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, jadi selama ini mungkin ada pertanyaan yang tersirat dalam hati di malam ini kesempatannya untuk disampaikan. Jadi sesuai dengan profesi kami sebagai tentara, Ustaz, jadi masalah ambil wudhu itu salah satu hukumnya kan harus mengenai kulit. Jadi di saat sekali latihan terkadang kayak muka disambar, jadi mengandung kosmetik yang mengandung berbahan minyak. Satu, yang kedua, dulu pernah saya lihat diajarin untuk ngambil wudhu, untuk sepatu tak perlu dilepas. Jadi boleh pakai sepatu yang lebih bersih dan arti kata enggak untuk tidak kotoran. Ya. Jadi menurut Ustaz, kalau memang ada hadisnya kalau diluruskan Ustaz. Soalnya jadi tanda tanya saat ini ada masalah ini. Baik Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya rencana kita ambil nanti ini bab tentang khufain. Ada kajian dulu di khufain. Apa khufain ini? Cukup mengusap sepatu saja. Namun juga ini ada punya syarat. Sepatunya seperti apa? Sepatu yang boleh kita usap itu adalah sepatu yang dia sampai menutup betisnya atau menutup dia mata kakinya. Maka sepatu tentara itu sudah memenuhi syarat untuk kita ini mengusap atasnya. Apakah ada hadis? Betul, ada hadis. Seorang sahabat namanya dia Anas bin Malik. Bila ketika berwudu, pas kakinya hanya mengusap dia atas bagian atas sepatunya. Sahabat lain bertanya, "Ya Anas, kenapa engkau berbuat demikian?" Kata Anas, "Saya mendengar Rasulullah mengamalkan demikian." Artinya ini Anas berani mengusap sepatunya karena Rasulullah mengamalkan itu. Dia punya masa-masanya. Kalau bagi orang yang musafir, dia boleh ini menggunakan sepatu itu, mengusapnya 3 hari 3 malam. Ini masanya. Kalau dia mukim, artinya tidak musafir, dia boleh sehari semalam. Namun sebelum memakai sepatu itu, kita mesti bersuci dulu. Artinya orang-orang yang mengambil khufain, mashul khufain, artinya mengusap sepatu saja. Ketika menggunakan sepatu itu, ambillah wudhu. Ambil wudhu dulu, maka kakinya itu sudah bersih dan suci ketika menggunakan sepatu itu. Di antara syarat tadi yang kedua ini, masul khufain, kita bersuci sebelum menggunakan sepatu itu. Jadi kalau tanya apakah dalilnya, ada dalilnya, dan maka hampir semua kitab itu mengkaji. Judulnya dia Mashul Khufain, mengusap sepatu. Yang kedua tadi, ini berwudu menggunakan make up sebelumnya. Make up, apakah sebelum berwudu bersihkan dulu atau cukup tanpa dibersihkan langsung berwudu atas make up itu? Yang afdal, dia bersihkan dulu. Nanti kalau rumah kita ini biasa ini kalau mau pergi pesta atau kondangan atau undangan, itu kan tebal muka dengan bedak atau dengan ya semacam itulah begitu. Nah ketika berwudu
ini bersihkan dulu mukanya dari spon, ini apa namanya itu. Jadi baru berwudu setelah bersihkan mukanya dari ya bedak mungkin atau alat-alat kosmetik itu. Supaya apa? Airnya sampai ke kulit. Dikhawatirkan ini ketika orang menggunakan kosmetik yang tebal langsung berwudu, airnya nggak nyampe ke kulitnya. Termasuk juga kalau mandi wajib. Kalau ada kulit, ini punya hadisnya ini, syai'un minal janabah, di bawah rambut itu atau kulit kepala itu adalah kulit kepala itu kalau junub mesti kena air juga. Bunyi hadisnya yang di bawah rambut nggak kena air ketika mandi wajib, maka mandi wajibnya nggak sah. Maka jika perempuan dibilang juga, apakah mesti perempuan yang panjang rambutnya pas mandi wajib dia buka apa namanya? Tadi kepang apa namanya? Kan dikepang, saya rambut itu dikepang. Apa namanya itu? Apakah mesti dibuka kepang rambut itu? Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi paling tua, enggak perlu dibuka, cukup disiram saja. Dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Maliki dibuka. Supaya apa? Sampai airnya ke kulit di bawah rambut. Dalam mazhab Hambali bagi dua. Kalau perempuan dia mandi wajib karena haid, dibuka. Kalau mandi wajib karena haid, nggak usah dibuka. Namun begini, keluar dari khilafiyah, kalau untuk punya istri, dia mandi wajib, katakan ke istri kita ini, buka aja lah ikat rambutnya. Supaya apa? Kita pastikan bahwa air itu sampai ke kulit kepalanya. Ini pendapat ini keluar dari khilafiyah. Jadi Hanafi nggak usah buka, Maliki, Syafi'i buka, Hambali buka di haid, nggak buka di lain haid. Namun kaidah seperti mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari khilafiyah itu dianjurkan. Maka lebih tepat bilang sama profil kita di rumah, kalau mandi wajib buka aja ikat rambutnya sehingga air sampai ke kulit kepalanya. Jadi demikian, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi ada mandalilnya dan kita boleh ini mashul khufain, mengusap sepatunya saja. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Saya mau tanya, apakah doa setelah tayamum itu sama seperti doa setelah wudhu biasa? Ulangi. Apakah doa setelah tayamum itu sama seperti doa setelah wudhu biasa? Ya, terima kasih. Ini diingatkan, betul sekali memang doanya sama dengan doa setelah kita ini berwudu. Kita pernah mengkaji kemarin itu 3 macam doa setelah berwudu. Kita boleh ambil 3-3-nya. Mana yang 3 itu? Yang pertama doa kalimat syahadat, yang kedua Allahumma ja'alni minat tawwabi waj'alni mutatahhirin, yang ketiga subhanaka Allahumma bihamdik sampai habis wa atubu ilaik. Ini 3 macam doa setelah berwudu. Boleh ambil salah satu, namun boleh juga digabung semua. Setelah wudu ada kiblat, angkat tangannya. Nah, sunnah berdoa setelah tayamum dan setelah wudu ini menghadap kiblat, baca doa ini. Jadi berdoanya sambil menghadap kiblat. Terima kasih mengingatkan. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih ada di 3 ini, dikembangkan tayamum, terus mandi wajib, dan yang ketiga ini mashul khufain tadi, mengusap sepatu. Silakan Pak, yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, mau saya kira sudah paham sekali dan mengerti ini tentang tayamum. Ini ketika bertayamum, yang paling pokok dia, atau dalam bahasa kitab dia rukun. Rukun tayamum itu pertama dia niat. Memang Nabi ketika memerintahkan Ammar bin Yasir untuk bertayamum atau Ibnu Umar untuk bertayamum, Nabi nggak mencontohkan dengan niatnya. Namun ini niat dikunci dengan hadis induk.
Bunyi hadisnya innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan, semua pekerjaan dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa. Maka orang itu mendapatkan dia apa yang dia niatkan. Kalau begitu juga nanti mandi wajib dan juga ini tayamum, dia diawali dengan niat. Dan semua mazhab mendapatkan bahwa niat dalam hati, tidak dilafadzkan. Yang kedua, sunnah dalam bertayamum ini rukun tadi ya. Ini mengusap wajahnya. Yang mana yang wajah sama seperti wudu. Itu batasnya terakhir rambut di sini sampai ke dagu, sini sampai telinganya ini. Itu batasan kita ini wajahnya. Kalau begitu tayamum begitu juga, debu itu menyentuh keseluruhan wajahnya. Rukun yang ketiga ini adalah mengusap tangannya seperti yang kita contohkan tadi. Dalam mazhab Asy-Syafi'i terakhir itu tertib. Apa tertib? Mulai dari muka dulu dan tangan. Nggak boleh tangan dulu baru muka. Jadi maknanya tadi ini tertib dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adapun yang sunnah-sunnahnya dalam kita ini bertayamum sama seperti sunnah dalam kita ini berwudu. Namun yang tidak, dalam berwudu disunahkan kita berkumur-kumur atau masukkan air ke hidung. Dalam tayamum nggak usah. Nggak usah ini berkumur-kumur dengan debu, nggak usah. Dan juga ini masukkan debu dalam hidungnya, itu juga nggak usah. Artinya sunnah itu nggak dipakai. Ini hanya dalam wudu, namun nggak dipakai di tayamum. Sunnah tayamum juga apa tadi? Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang ketiga juga ini meratakan debu sebelum debu itu sampai ke kulit. Yang keempat, cari debu yang dia suci. Jangan debu itu bekas ya kotoran anjing. Jadi ini debu yang suci. Bahkan syarat dalam mazhab ini dengan debu yang suci. Terus sunnah juga ketika mengusap mukanya, mengusap tangannya itu ayyudima. Makna ayyudima adalah ini perlahan-lahan. Jangan cepat-cepat. Perlahan-lahan ya. Jadi enggak boleh cepat. Usap mukanya perlahan, tangannya juga perlahan. Gerakan yang perlahan-lahan itu bagian dari sunnah. Rasulullah contohkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Masih ada? Saya menunggu ini. Syarat tayamum. Tayamum itu setiap sembahyang fardu tayamum. Artinya enggak boleh satu tayamum untuk 2 sembahyang fardu atau 3 sembahyang fardu. Karena dalam mazhab 3 tadi dia badalun daruri. Ini badal untuk emergensi yang ada air. Kalau begitu nih tayamum dipakai satu sembahyang wajib. Tayamum zuhur aja. Kalau mau asar, tayamum lagi. Kalau mau maghrib, tayamum lagi. Karena tayamum ini untuk satu sembahyang fardu. Yang kedua, thalabul ma. Kita ini syarat kedua ini harus mencari air. Yang pertama dipahami ayatnya. Fa illam tajidu ma'an. Kalau nggak dapat air, fatayammamu. Untuk kata dapat ini akibat dari mencari. Jadi cari dulu dapat. Kalau begitu juga ini cari jodoh. Ini usaha juga ini mencari. Maka semua mazhab menempatkan ini sebelum bertayamum harus mencari air. Hanya saja mazhab beda dia ukurannya, jarak mencari airnya. Namun kalau saya yakin bahwa tidak ada air, dah langsung tayamum. Udah yakin nggak ada air, langsung dia tayamum.
Terus timbul masalah. Tadi pas sholat nggak ada air, kita tayamum. Pas lagi sholat nampak air. Pertanyaannya ini, apakah sembahyangnya ini diteruskan atau sembahyangnya dibatalkan dan diulangi? Secara awal tadi kita boleh bertayamum kalau nggak ada air. Kita cari air, nggak dapat ada tayamum, bersolat. Nah pas lagi sholat nampak airnya. Maka ini kembali ke kondisi orang yang sholat. Kalau orang ini bukan musafir ini, dia mukim, maka orang ini batalkan sholatnya, ambil wudhu dan sholat lagi. Namun jika orang ini musafir dalam perjalanan, walaupun nampak air, nggak usah ulang dengan wudhu, nggak usah ulang sholatnya, teruskan sholatnya dengan tayamum. Ini kondisinya ini kembali ke orangnya. Apakah dia mukim, nggak musafir, atau dia musafir. Jadi ini kalau lagi sholat nampak air. Terus dalam mencari air, nggak ada air, namun ada orang menjual air. Kalau dia punya duit untuk makannya, untuk perjalanannya, dan juga ada sisanya untuk beli air, maka dia wajib beli air. Namun orang ini dia punya duit, cukup untuk makan saja dalam perjalanan, cukup hanya untuk ongkos perjalanan, maka orang ini boleh ambil tayamum. Artinya ini wajib belinya kalau dia kemampuan untuk beli. Apa makna mampunya? Dia ada uang untuk makan, dia ada uang untuk musafirnya. Maka kalau yang jual, maka dia wajib beli. Dan seterusnya, ini ketika orang itu bertayamum dan dia badal dari mandi wajib. Dalam mandi wajib kita disunahkan untuk membersihkan seputar kemaluannya dengan air sebelum kita mandi. Dalam bertayamum nggak usah juga, nggak usah ambil debu masukin situ semua, nggak usah juga. Artinya debu bisa bersihkan ini kotoran kemaluannya itu dengan debu. Cukup tadi orang ini mengusap mukanya dan mengusap tangannya, nggak usah kemaluannya dengan debu. Kesunah dalam mandi wajib iya. Namun dalam orang ini bertayamum untuk ganti mandi wajib, dia tidak disunatkan membersihkan dengan debu. Ya, silakan yang mau bertanya di bab tayamum kita. Ya, kita harus punya waktu ini sambil menunggu Isya. Kita teruskan. Setelah mandi wajib, dan kita ini akan masuk ke bab yang paling pokok, yaitu bab sholat. Maka di antara syarat sah sholat, artinya begini, yang dipahami dengan syarat adalah sesuatu yang menentukan dia sah tidaknya sebuah ibadah dan dia bukan bagian dari ibadah itu. Ketika orang katakan sholat dan syarat sahnya adalah suci, maka berwudu bukan bagian dari gerakan atau kegiatan sholat. Ini syarat. Yang kedua rukun nanti. Rukun itu adalah sesuatu yang menentukan sah, enggak juga sebuah ibadah, namun dia bagian dari ibadah itu. Contoh, ketika orang sholat, rukunnya baca Al-Fatihah. Nah, ketika orang baca Al-Fatihah, enggak sah sholatnya. Al-Fatihah bagian dari sholat, itu rukun. Ini dipahami ya? Beda antara syarat dengan rukun. Atau begitu. Ini tes cabang.
dibuatlah persyaratan. Ijazah sekian-sekian. Dibuat lagi, umurnya sekian. Pas foto sekian. Apakah pas foto orang itu bagian dari kegiatan cabang? Tidak. Ini syarat. Arti bahwa syarat ini di luar dari kegiatan ibadah itu. Maka ketika orang mau sholat, dia mesti memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya adalah taharah minal hadas. Orang ini memastikan dirinya tidak berhadas. Tidak ada sisa air kencing, tidak ada kotoran. Dia taharatul minal hadas. Yang kedua, dia taharatul minan najasa. Dia suci juga dari najis. Pembahasan suci dari najis tiga dia. Yang pertama orangnya, yang kedua dia adalah tempatnya, yang ketiga pakaiannya. Maka perintah Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, pakaiannya suci. Kalau begitu sebelum sholat pastikan kita suci, artinya enggak junub, enggak haid, enggak nifas. Yang kedua, tempat sembahyang kita ini suci, hambalnya suci, lantai-lantainya suci. Dan yang ketiga itu setelah tadi pakaian, orangnya, tempatnya. Ini yang tiga ini mesti suci. Orang suci, pakaian suci, namun dia sembahyang di atas tai cicak, maka sembahyangnya tidak sah. Kenapa? Tempatnya tidak suci. Atau orang ini dia suci, pakaiannya kena air liur anjing, tempatnya suci, sembahyang enggak sah juga. Kalau begitu taharah minan najasa dipahami yang suci orangnya, tempatnya, dan juga pakaiannya. Ini syaratnya. Syarat yang ketiga tentang salat juga adalah ini mengarah ke kiblat. Di Aceh dan Indonesia seluruhnya ini ada namanya dia BHR, Badan Hisab dan Ru'yah. Mengukur ini mana arah kiblat. Karena perintah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka menghadaplah kepada Masjidil Haram, yaitu kiblat. Walaupun nanti para ulama tafsir enggak sama memahami dia makna syatrun. Ini contoh kiblat atau Ka'bah. Makna syatrun adalah memahami syatrun itu adalah ainul Ka'bah. Makna ainul Ka'bah adalah dapat melihat Ka'bahnya. Mungkin orang-orang yang tinggal di Masjidil Haram bisa ini, nengok dia Ka'bahnya. Mana yang kedua, nisful Ka'bah. Ini Ka'bah bentuk kubus, ini setengahnya, nisful. Ini nisful juga. Kalau sembahyang ini menengok setengahnya, nisfulnya. Makna yang ketiga, syatrun itu adalah arah Ka'bah. Maka kita yang jauh dari Masjidil Haram nggak bisa menengok Ka'bah ini, kita gunakan ini arah. Dalam mazhab Syafi'i memahami tadi istiqbal kiblah itu arah kiblat. Ada ini Ka'bah, ada gunung sampingnya itu namanya dia Jabal Qubais. Ini gunung atau bukit Qubais ya. Jabal Adi Qubais. Ada orang, ini Jabal Adi Qubais, dia sembahyang di sini. Apakah senungging dia? Biar apa Ka'bah? Ini orang enggak mesti nungging, biasa aja. Ini Ka'bah dan terus ke atas tingginya ini sampai ke Sidratul Muntaha, itu arah Ka'bah. Artinya orang ini mesti nungging, ada tinggi dari arah dari Ka'bahnya. Nah itu juga bumi kan bulat, mungkin di sini Ka'bah ini, kita di bawah ini nih.
akan bulat gitu kan? Apakah kita sembahyangnya sudah mengarah ke kiblat? Sudah. Jadi misalnya ini kiblat, kita tinggi di atas tadi karena arahnya, maka itu sudah arah kiblat. Karena ini kiblat dan sampai tinggi ke langit ini, itu dia arah kiblat. Ini dalam mazhab Syafi'i dipahami makna syatrun, dia adalah jihad, yaitu arah. Namun kita mau menengok ini. Kita harus pastikan apakah kita ini sudah mengarah ke dulu, maka kita perlu alat. Alatnya ada sama orang BHR, Badan Hisab dan Ru'yah. Dan juga menggunakan alat ini, apakah dia qat'i? Sudah pasti. Itu pun juga masih zonni dia. Namun kedugaannya begitu. Artinya kita sudah niatnya mengarah ke kiblat dan dia sudah kiblat tadi. Ini diantara syarat juga kita ini ketika salat. Yang keempat itu adalah satrul aurat, menutup aurat. Maka orang-orang yang salatnya enggak tertutup auratnya, maka tidak sah salatnya. Pertanyaannya, mana aurat kita? Semua mazhab menempatkan bahwa laki-laki itu auratnya pusarnya sampai ke lutut. Mazhab hanya sedikit sisi memahami apakah termasuk perut. Nah, bilang dia dari pusar sampai ke lutut. Kalau begitu, ambil yang betul, artinya ambil tutup auratnya dari pusar sampai ke lutut. Ini aurat kita yang kita juga nggak boleh memperlihatkannya ke sesama jenis. Ini aset laki-laki. Pak Komandan laki-laki, walaupun sama laki-laki, antara pusar itu sampai ke lutut nggak boleh memperlihatkan ke orang lain. Ada yang boleh, ke siapa? Ke istrinya, itu boleh undang. Untuk istrinya boleh. Itu juga yang ada sama istrinya boleh, yang suaminya. Yang dia ini dibolehkan, namun yang aurat tadi laki-laki itu batasnya. Nah, kalau perempuan, mana aurat perempuan? Perempuan auratnya semua tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu aurat perempuan. Kalau begitu, apakah rambutnya aurat? Iya. Apakah lehernya aurat? Iya. Apakah pahanya, betisnya aurat? Iya. Maka perempuan yang boleh dilihat yang bukan mahramnya itu hanya wajahnya dan telapak tangannya. Itu aurat perempuan. Kalau begitu, pakaian perempuan sholat sama seperti pakaian sehari-harinya. Artinya dia menutup aurat. Terus bagaimana istri kita hari ini yang menutup aurat? Ini kita bertegas bahwa sang suami yang membiarkan istrinya itu mengubar auratnya, maka itu suami dayus. Siapa dayus? Ini orang-orang yang akan Allah laknat di hari akhirat. Yang ketiganya itu dayus. Siapa dayus? Kepala keluarga membiarkan anggota keluarganya berbuat maksiat. Seorang suami kepala keluarga membiarkan istrinya berbuat maksiat. Dia punya anak yang udah baligha, dewasa perempuannya, dia biarkan anak di muka aurat, ini juga termasuk dia ayah yang dayus. Maka ayah dayus ini Allah akan siksa dia di hari akhirat. Kalau begitu yang bertobat, semua para suami kita himbau istri-istri kita ini kemanapun mereka pergi itu menutup aurat, kecuali rumah. Bagaimana pakaian perempuan di hadapan adik-adiknya, di hadapan keluarganya, dia boleh menampakkan lehernya, menampakkan tangannya.
Artinya pakaian perempuan di rumah, di tengah-tengah keluarganya, mungkin adiknya, abangnya, seterusnya ini, itu dia menampakkan seperti pakaian kita ini. Tangannya boleh nampak, bawah ini, lehernya boleh. Nah ini boleh dikonsumsi oleh keluarganya. Artinya perempuan yang nampak lehernya, tangan seperti tadi ini, itu nggak boleh konsumsi umum. Ini batasan aurat perempuan. Maka syarat sah juga ini perempuan, laki-laki, ketika dia sholat, dia mesti menutup aurat. Apakah mesti pakai mukena? Ini budaya Indonesia. Perempuan sholat menggunakan mukena. Kita ke Turki, ke Arab Saudi, nggak ada perempuan pakai mukena. Ini haram nanti. Pakai mukena ya sholatnya. Yang begitu memang dia. Yang nampak cuma hanya tangannya aja, sama mukanya. Tutup semua. Maka tadi ini pakaian boleh menggunakan mukena, boleh yang lainnya, namun dengan catatan bahwa dia menutup aurat. Yang boleh nampak dia hanya wajah dan boleh juga dia telapak tangannya. Itu batasan auratnya. Silakan yang mau bertanya tentang ini. Kita sudah masuk ini ke syarat sah sholat ini. Yang keempat tadi ini menutup aurat. Maka pastikan. Namun begini, bagaimana kalau kondisinya emergensi? Ini misal Bapak naik kapal, kapalnya karam, Bapak selamat. Terus Bapak ini ketika selamatnya pakaiannya udah habis robek-robekin dan ombak. Apakah sholat juga? Iya, kita sholat juga. Kalau tidak ada pakaian untuk sholat, ini karena robeknya tadi, karena semua lagi semuanya ini, maka sembahyanglah telanjang. Cara sembahyangnya duduk. Nah ini kan Ibnu Umar, sahabat, mencontohkan sembahyangnya telanjang dan dia duduk. Kan juga enggak lucu. Kalau diri kan diri juga diri. Ya kan? Allahu Akbar, ya Allah Akbar juga ya. Makanya ini yang seperti ini kasusnya ini emergensi, dia cukup sembahyangnya itu telanjang atau aurat, tapi dia sembahyangnya duduk. Ini kondisi emergensi. Ya, ingat waktu sudah habis ini. Mohon maaf segala perhatiannya. Mari dengan kepala majelis. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.